Fokus saya hanya di Marco, dan gimana caranya membongkar eh, apa eh, kejadian ini. Setelah menang di tingkat pertama, butuh seseorang yang bisa mencurahkan perasaannya. 8 bulan terakhir ini isi apa ya? PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri buka suara membela Aiman Wicaksono, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Aiman dilaporkan terkait pernyataan dugaan ketidaknetralan aparat. Salah satunya pemasangan kamera pengawas di KPU daerah yang terkoneksi dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Presiden kelima Republik Indonesia ini meminta agar Aiman tak gentar menyuarakan kebenaran. Pasalnya, setiap orang memiliki hak yang sama untuk bersuara di negeri yang demokrasi ini. Ini Pak Ibu tuh, nih saya lihat tuh, siapa namanya? Aiman. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri buka suara membela Aiman Wicaksono, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Aiman dilaporkan terkait pernyataan dugaan ketidaknetralan aparat. Salah satunya pemasangan kamera pengawas di KPU daerah yang terkoneksi dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Presiden kelima Republik Indonesia ini meminta agar Aiman tak gentar menyuarakan kebenaran. Pasalnya, setiap orang memiliki hak yang sama untuk bersuara di negeri yang demokrasi ini. Ini Pak Ibu tuh, nih saya lihat tuh, siapa namanya? Aiman. Iya, makanya nggak usah takut. Maksud saya, masa orang nggak boleh ngomong, yang boleh ngomong sebelah sana melulu? Kan yang nggak adil dong ya. Megawati juga meminta kepada seluruh relawan Ganjar Mahfud untuk tidak takut melawan pihak-pihak yang melakukan intimidasi. Namun setiap perlawanan para relawan Ganjar Mahfud harus dilakukan tanpa kekerasan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Anda kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Kita lanjutkan kembali berdialog. Saya kembali menyapa Bung Sugeng Teguh Santoso. Bung Sugeng, Abraham. ya. Tadi juga disinggung ini kaitannya dengan netralitas aparat dan lain sebagainya. Ini nampaknya menjadi concern tersendiri bahkan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Apa komentar Anda mengenai ini? Netralitas aparat ASN, Polri dan TNI kan itu adalah satu keniscayaan untuk tumbuhnya demokrasi atau pemilu yang legitimate, ya. Karena kita ini tidak sedang mengejar kekuasaan, tapi bagaimana menciptakan pemerintahan demokrasi melalui proses yang demokratis dan tidak tercemari oleh keberpihakan. Ini menjadi spirit semua dan semuanya mengakui ini benar penting ada. Oleh karena itu kan masing-masing khususnya Polri, Undang-Undang Polri sudah menekankan tuh pasal 28. Jangan terlibat politik praktis, jangan berpihak, ya. Kemudian Pak Kapolri sendiri ngomong juga bahwa harus netral, ya. Nah, ketika ada yang terlihat sebagai satu manuver yang bisa dinilai menciderai netralitas, IPW itu harus mengingatkan. Ya, kasus di Jawa Tengah ini IPW harus mengingatkan pemeriksaan 3 kabupaten dalam jangka waktu yang singkat ini itu terlalu ambisius. Sementara mau Polri sedang dipusatkan untuk melakukan penjagaan keamanan selama masa kampanye, menjaga ketertiban, ya. Seluruhnya dikerahkan ke sana. Lah, Dirkrimsus Polda Jateng atau Polda Jateng mau memeriksa kurang lebih 500 desa. Satu kasus di Bekasi saja tentang penyalahgunaan anggaran dana pembuatan WC itu 2,5 tahun satu kasus, ya. Satu kasus itu 2,5 tahun. Tapi kalau semangatnya kan kita harus patut apresiasi dong. Karena pada akhirnya jika kemudian memang ada penyelewengan keuangan negara dalam pembangunan desa, ini juga harus tindak lanjuti, ya.
Ini tingkatnya cukup Polres ya, karena cuma 200 juta dan sederhana ya. Tapi juga tidak saat ini dilakukan. Ya, masih ada waktu sampai katakanlah setelah selesai pencoblosan dan pengumuman pemenang. Ya, selesai pencoblosan dan pengumuman pemenang dari pemilu. Masih ada 4 bulan nggak akan ada masalah itu, ya. Kalau dipaksakan justru menjadi tanda pertanyaan profesionalisme atau politis. Itu yang menjadi concern dari IPW, gitu ya. Oke, Pak Kukuh, apa betul kemudian Anda juga berpandangan ini di luar batas profesionalisme karena ada muatan politik di belakangnya? Yang jelas ini Pak, ketika itu surat itu melalui Dispermades, secara garis besar desa itu di bawah Dispermades. Apa perintah dari Dispermades kita sediakan, baik itu maupun saya tidak sampai ke politis ataupun yang lainnya. Yang jelas itu kita ada perintah surat dari Dispermades, kita laksanakan. Oh, satu lagi nih, Mas Abraham, saya salah sedikit ya. Silakan, Bung Sugeng. Pemeriksaan pidana itu surat langsung ditujukan kepada pihak-pihak, ya, pihak-pihak yang akan diperiksa. Terperiksa gitu, dalam hal ini ya. Terperiksa, ya, tidak melalui atasannya, kecuali yang terperiksa itu tidak hadir, maka diminta kepada atasannya. Ini kan menjadi mencari satu kemudahan, ya, supaya seluruhnya bisa diperiksa. Padahal harus diingat loh, harus diingat ya. Ini bisa menjadi bukti nanti kalau ada pasangan yang kalah, katakanlah pasangan tertentu kalah, surat polisi kepada bupati, ya, bupati kepada camat, camat kepada kepala desa, ini menjadi bukti yang namanya TSM, terstruktur, sistematis dan masif, ya. Jangan sampai ini digunakan. Makanya IPW mengingatkan supaya Polri tidak menjadi sasaran ketidakpercayaan publik, ya. Jadi begitu. Terakhir, Mas Kukuh, Pak Kepala Desa, apa yang ingin Anda sampaikan mengenai pemeriksaan yang sudah ditunda dan pada prakteknya nanti akan ditindaklanjuti oleh Polri? Sampai saat ini memang saya sendiri yang penting fokus bekerja, melayani masyarakat untuk